Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan beberapa saat lagi nanti sore, tim nasional kita U24 akan bertarung dalam pertandingan, saya boleh katakan ini hidup mati, buat tim asuhan Indra Safri di grup F Asian Games, cabang sepak bola, di mana kita akan bertarung melawan pimpinan klasemen sementara Korea Utara. Target bagi Indra Safri adalah imbang saja, maka kita akan lolos ke babak 16 besar. Posisi kita memang sekarang masih enak. Sebelum ada penentuan terakhir klasemen di semua grup yang ada di 6 grup ini. Tapi apapun itu, kita harus tetap fokus. Seperti yang dikatakan Indra Safri dalam pembicaraan dengan saya, dia akan fokus untuk pertandingan menghadapi Korea Utara ini agar tidak kalah banyak ya. Maksudnya kalah banyak ini tidak lebih dari 2 gol. Kalau lebih dari 2 gol ini akan berpengaruh terhadap posisi Indonesia kalau berada di peringkat ketiga. Karena ada 4 peringkat ketiga terbaik yang akan lolos mengikuti juara grup dan runner-up grup yang sudah langsung lolos ke babak selanjutnya. Posisi kita memang masih aman. Kalau bisa melihat karena ada status 3 peringkat keempat terbaik di Asian Games ini. Posisi pertama itu ditempati oleh China Taipei atau Taiwan yang berada di grup kita sama. Walaupun mereka bisa mengalahkan kita dengan 1-0, tapi posisi kita masih di urutan kedua klasemen sementara di bawah Korea dengan masih plus 1 gol. Nah, China Taipei itu menduduki peringkat pertama untuk urusan tim posisi ketiga terbaik yang akan lolos. Nilai 3 dengan gol men 1. Posisi kedua adalah Qatar, nilai 1 dengan posisi hitung-hitungan gol minus 2 ya. Kemudian Thailand di sini poin 1 dengan minus 4. Vietnam poin 0 minus 4 golnya ini. Kemudian Myanmar nilai 0 dan minus 4. Jadi itulah daftar dari 5 peringkat terbaik yang akan dipilih menit 4 untuk posisi ketiga. Nah, Indonesia saya bilang tadi cukup imbang. Karena imbang 1 poin cukup untuk bisa lolos. Atau kalah dengan 0-1, kalah dengan 1-2 dari Korea Utara. Kita tetap masih punya peluang untuk lolos. Dengan catatan bahwa di grup A itu Myanmar kalah dari India. Kemudian di grup B, Vietnam kalah dari Arab Saudi. Artinya dengan mereka kalah, jadi nilai mereka masih tetap 0. Dengan selisih gol minus kita lebih bagus. Tapi kalau kita kalah dengan di atas 2 gol atau 3 gol, ya ini berpengaruh tempat 4 gol. Karena perhitungan nantinya, jika peringkat keempat di grup kita, misalnya Kirgistan, itu tidak dihitung, maka kemenangan kita atas Kirgistan itu dihapus. Kita hanya 0 sementara ya, kalau bisa dilihat. Karena kita kalah dari China Taipei. Makanya di sini pertandingan melawan Korut ini harus kita bisa menangkan atau imbang. Memang kelihatan berat, sulit kalau melihat Korut kemarin kan sampai saat ini belum kebobolan. Menang 2-0 dari China Taipei, menang 1-0 dari Kirgistan. Dan mereka dari 6 poin di atas. Tapi bagi kita tidak ada pilihan lain. Menang atau kita seri. Kalah itu saya bilang tadi, kalah harus kalah tipis dengan bergantung melihat hasil pertandingan yang ada di grup sebelah yang saya bilang tadi, dengan duel antara Myanmar versus India dan juga Vietnam versus Arab Saudi. Jadi itu yang kita akan lihat dalam klasemen hitung-hitungan nantinya. Oke, kita akan lihat apakah Indra Safri akan memainkan starting 11 sama seperti ketika melawan Kirgistan yang kita bisa menang. Masih menjadi tanda tanya. Karena ketika melawan China Taipei ada 4 perubahan yang dilakukan termasuk penjaga gawang. Hernando Ari ini yang ada di belakang Hernando Ari itu tidak dimainkan, Adi Satrio yang ada. Sehingga mau tidak mau sekarang kita harus tampil dengan kekuatan penuh. Ya, Indra Safri harus kembali menempatkan Hernando Ari di bawah Mistar. Mengembalikan lagi Andi Setio yang tampil oke bersama dengan Rizky Ridho di pertandingan pertama sehingga kita clean sheet. Itu yang kita akan tunggu. Apakah Robi Darwish akan tampil juga pertama seperti yang di melawan Kirgistan. Tentunya bermain dengan Haikal. Dan 3 gelandang yang kita tempatkan adalah Taufani, Rahmat Irianto, dan Abimanyu yang ada di sana di pertandingan pertama. Kalau pertandingan kedua kan Taufani tidak dimainkan di awal. Di depan
juga masih bisa menjadi tanda tanya dengan Titan ada di sana, karena kita hanya punya Titan sebagai nomor 9, walaupun memang bisa saja Hugo Samir dimainkan lebih awal. Tapi tetap untuk didampingi oleh Ramai Rumakik dan Egy Maulana. Saya pikir ini starting line up yang bisa dimainkan lagi oleh Indra Shafri, walaupun saya coba dari kemarin untuk menanyakan, Indra Shafri tidak bisa mengemukakan ini karena dia bilang ini masih tetap menjadi rahasia bagi dia. Oke lah, tapi yang pasti kita harus bertempur habis-habisan. Inilah saya pikir pertempuran terakhir bagi kita untuk menentukan nasib Indonesia bertanding selanjutnya. Jadi kita harus, yang kita menjadi target adalah menang. Walaupun ini misi sulit, misi berat, tetapi bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan, menang dulu. Soal nantinya kita seri, itu lain halnya. Tapi tetap kita akan lolos. Ataupun kita kalah dengan 0-1, tetap kita akan lolos dengan perhitungan yang saya bilang di awal tadi. Tapi target kita yang paling harus bisa menang. Tidak ada yang tidak mungkin. Sama seperti Taiwan juga, atau Chin Taipei kemarin. Mereka tidak juga menduga bahwa mereka akan bisa menang, tapi mereka mentargetkan bagaimana bisa mengalahkan Indonesia. Dan akhirnya itu terwujud. Ya, walaupun mereka menjadi underdog sebelum masuk lapangan, kita lebih diunggulkan, lebih difavoritkan, tapi kenyataannya di lapangan kita kalah dan bahkan tidak mampu membuat gol. Kalau cara bermain kita seperti melawan Cina Taipei, ya jangan harap kita bisa menang. Tentunya ini sulit karena pemain Taipei itulah pertandingan yang sangat-sangat mengecewakan. Nah, tentunya harus ada perubahan, evaluasi yang perlu kita tunggu dari Indra Shafri untuk membangkitkan kembali motivasi anak-anak, ya, menyejukkan ruang ganti. Ini yang diperlukan, semangat dari kita. Mental kita harus siap ketika menghadapi Korea Utara. Artinya ini pertandingan berat di saat kita dalam posisi mungkin di ujung tanduk saat ini, kita berhadapan dengan tim yang kuat. Tim yang sedang memimpin klasemen dan tim sudah lolos. Ya, kalau Korea Utara memang tidak memainkan seluruh pemain-pemain terbaik dan turun dengan pemain-pemain cadangan, apapun itu, kita jangan berharap bahwa kita bermain dengan tim cadangan lalu mereka lemah. Tidak. Korea adalah Korea Utara yang tetap kuat. Karena kita harus bermain dengan ambisi, ya, harus bisa mendapatkan 3 poin di lapangan. Segala kemungkinan masih bisa terjadi, walaupun orang bisa mengatakan ini berat, ini sulit, tapi itu bisa kita dapatkan asal anak-anak harus bisa mengembalikan kepercayaan diri ketika masuk ke lapangan. Ya, harus percaya diri dan bisa membuat gol dulu. Kalau kita bisa membuat gol pertama, ini bagus, ini modal bagus buat kita. Tapi kalau Korea bisa membuat gol pertama, ya kita jangan jatuh secara mental, kita tetap harus kuat menghadapi. Saya pikir Indra Shafri dan tim official, manajer tim Pak Henry sudah lebih tahu di sini, dan tentu masyarakat Indonesia tetap akan mendoakan perjuangan kalian di lapangan untuk pertandingan terakhir di grup F yang sangat menentukan buat kita. Segala kalkulasi yang saya katakan tadi itu dikesampingkan dulu, karena target kita ini harus mendapatkan poin positif, 3 poin atau hasil imbang. Karena dengan hasil imbang sudah pasti kita bisa melangkah jauh. Kan harus diingat bahwa nantinya bisa saja peringkat keempat itu tidak dihitung sama sekali, ya akan berbahaya buat kita dengan pertandingan ke depan. Ya, kalau pertandingan antara Kyrgyzstan dan Cina Taipei, itu kalau Cina Taipei bisa memenangkan pertandingan, tentunya Cina Taipei akan bisa lolos dengan 6 poin karena mereka bisa mengalahkan kita. Pasti mereka bisa naik sebagai peringkat kedua, tinggal posisi kita ini. Tapi kita juga berharap bagaimana Kyrgyzstan bisa membuat kejutan. Kalau Kyrgyzstan bisa menang dengan di atas 3 gol atau 4-5 gol, nah ini akan lain, akan lebih seru hitung-hitungannya yang ada di grup F, dan kita bisa melangkah lolos kalau kita hanya kalah tipis dari Korea. Tapi yang paling tidak bagi kita adalah imbang saja. Itu sudah realistis bagi kita. Kalau tidak bisa memenangkan pertandingan itu. Tapi untuk sementara tentunya target bagi Indra Shafri untuk bisa menang, ya kita doakan bersama. Semoga mendapatkan hasil terbaik. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.